Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah menyatakan dia yang menghancurkan langsung, itu menunjukkan dosanya dosa besar. Jadi kena ada itu, Bu. Ini kita hari ini akan mengadakan penelitian atau mengadakan satu kerjaan untuk mendeteksi kejadian. Tapi ketua kita yang turun langsung, ini kan udah gawat ini. Tidak lagi ajudan dia, Bu. Kalau sudah bosnya turun langsung, ini perkara bukan perkara remeh. Ini perkara-perkara luar biasa. Tapi anehnya begini pun dahsyatnya riba ini perkara luar biasa, tidak sedikit orang menganggap remeh. Elok dia selu-selu aja. Aku semalam ngutang sama Wak itu, aman. Iya, ngutang 1 juta, bayar 1.200.000 sudah. Selesai masalah awak. Tak ada masalah dirasanya. Padahal Allah mengatakan, aku akan menghancurkan riba. Awak berkeluarga, jangan awak bingung kenapa tak pernah mencapai kebahagiaan. Mungkin uang riba itu banyak masuk dalam keluarga kita. Awak punya emak, punya ayah, punya kakak, punya adik. Kenapa tak harmonis berhubungan? Mungkin karena duit riba. Awak punya anak, kenapa asyik sakit saja anak awak? Mungkin karena riba. Makanya hati-hati, yamhaqullah, Allah pelaku langsung, akan kuhancurkan kata Allah. Maka hati-hati dengan berbuat riba. Ini yang pertama dalilnya. Yang kedua, la'anallahu akila riba, Allah yang kontan melaknat. Adanya malaikat melaknat. Apa contoh? Seorang istri yang diajak oleh suaminya pada malam hari entah pada apa untuk berhubungan badan, maka suaminya istrinya tak mau. Yang melaknat siapa? Malaikat. Malaikat melaknat dia sampai pagi. Ini tidak. La'anallahu, yang melaknat siapa? Allah. Maka hati-hati, riba bukan urusan kecil, karena Allah yang langsung melaknatnya. Kalau besok, kalau ada ibu-ibu minjam sama ulat bulu, udah, usah kerjakan lagi. Ya ampun, tak akan minjam aku lagi. Oh, datang ulat bulu tu, nah kak, aku lunaskan kak, tak mau aku minjam sama kakak lagi. Tak mau aku bayar bunganya, haram, aku bayar utang pokok aja. Marah dia. Hah? Bagaduh ya? Oh, bayar. Marah Allah tak takut ibu, marah dia takut ibu. Kan terbalik ya kan? Ya kan? Coba kita renungkan. Marah Allah tak takut awak. Marah dia takut awak. Oh, bayar. Dalam peraturan negara, utang ulat bulu yang wajib bayar utang saja, tidak wajib bayar bunga. Buka peraturan negara. Utang ulat bulu tuh yang wajib dibayar pokoknya saja, bulunya tidak. Buka dalam peraturan. Ya. Yang dibayar hutang pokok. Kalau nggak percaya ibu, tengok peraturan. Iya. Baik, mari kita kaji sedikit lagi. Ada 2-3 baik. Yang berikutnya. Dirhamun, 1 dirham. 1 dirham tu duitnya sikit tu, Bu. Macam orang dulu paling sikit lah 1 dirham. Dirham ni bukan uang emas, perak. Itu pun 1. Kita anggaplah harganya 20.000 ya. Dirhamun riba, 20.000 duit riba, kita anggap begitu. Ya'kulu rajulun, dimakan seseorang, wa huwa ya'lamu, dia tahu itu duit riba. Saya ulangi. 20.000 uang riba, jadikannya makanan, dikasihnya, disedekahkannya, entah dikasihnya anaknya, entah apa. Dia tahu itu uang riba yang 20.000, asyaddu min siti wa thalasina zina. Lebih parah daripada 36 kali berzina. Ya bayangkan, bukan sedikit dosanya.
20.000 ibu minjam ulat bulu. Bahasa Inggrisnya Robocop, rombongan koperasi. Ya. 20.000. Bahayanya itu, Bu, macam berzina sebanyak 36 kali. Sekali saja orang berzina ketahuan, wah, sasaran gosip. Aku pun aneh lah kau tengok, ya Allah, begitu togapnya laki masih selingkuh, la ilaha illallah, memang parah lah kawan tu. Menjadi komburan orang, betul apa enggak? Apalagi 36 kali berzina. 36 kali berzina. 20.000 ibu pinjam dengan cara riba ke ulat bulu, sama dengan berzina 36 kali. Lalu kenapa tak malu orang meminjam ke ulat bulu? 36 kali. Ini kadang-kadang menunggu. Tidak kena terpaksa, karena tak ada iman. Tahu dia haram. Iman tak ada. Iya, kena bayar hutang, itu masalahnya itu. Iya. Gara-gara kadang-kadang kenapa orang tak mau ngasih kita minjam? Udah dikasih orang sekali, payah bayar hutang. Terakhir ditunggu-tunggu uak itulah. Tenang kak, minggu muka menariknya aku botimon. Itu alasannya dikasih uak itulah. 2 minggu tunggu tak datang, 3 minggu tak datang. Tiba-tiba masuk Facebook, alhamdulillah kami berada di Sidimpuan makan durian. Botimon. Utang belum bayar. Apa tak marsak uak itu ya kan? Nah, nanti kita kasih solusi. Tenang aja. 20.000 pakai ulat bulu sama dengan berzina 36 kali. Baik. Apa-apa saja Ustadz ribanya, dengarkan. Ya. Ibu membayar uang kereta kredit ke leasing, riba. Tapi kalau ibu mengkredit, ibu bayar keretanya tak riba. Contoh, aku menjual kereta sama ibu. Ku jual lah sama ibu 3 tahun nih, Bu, sebulan 600.000. Itu tidak riba, namanya membayar dengan cicil. Tetapi ketika aku tak mau pening-pening, kulimpahkan kepada leasing. Maka ceritanya beda. Ibu berhutang sama leasing. Bukan leasing menjual kereta sama ibu. Yang menjual kereta siapa? Saya. Tetapi ibu berhutang sama leasing. Sehingga hutang ibu itu bertambah-tambah. Itulah namanya riba. Maka hati-hati. Nah, sekarang semua orang banyak melesing, betul? Betul. Mengkredit lemari pun lesing. Betul. Asal dibukanya sing bunyinya. Tahankan 36 kali berzina. Tahankan azab nerakanya itu. Itu kalau 20.000. Kalau dia mengutang 500.000, ayo kita kali-kalikan. Ayo 500.000 dibagi 20.000 dapat 25. 25 dikali 36 kali zina, itu 500.000. Kalau bayar leasing sampai berjuta-juta, ibu lah mengadikan, capek mengadikannya. Ngeri dosanya. Tunggu dulu. Orang yang mengutangkan misalnya duit, diagunkannya ke bonnya. Lalu dia bilang, nanti selama belum kulunaskan utangku, sawit itu ambil sama kau. Sering orang bilang gitu enggak? Sebelum kulunaskan utangku sama kau, ini buah sawit yang kuagunkan ini ambil sama kau. Ada tidak gitu kan? Itu hukumnya riba. Hati-hati. Haram masuk neraka. Kalikanlah satu janjang sawit berapa kali zina. Ya. Oh, bayar itu makanya belajar agama. Bukan perkara sepakat. Sepakat pun sekarang dengarkan, Bu ya. Si Udin punya bini si Butet. Si Ahmad punya bini si Ani. Jangan si Ani. Kita bikin namanya siapa ceceknya. Si Sinti. Dah. Udah.
Udah sepakat orang tu berdua bertukar bini malam tu. Bagaimana? Boleh? Hah? Tidak boleh. Samalah dengan. Kenapa tak boleh? Karena samalah dengan cerita begini. Aku pinjam duit kau 20 juta. Sebelum ku lunasi 20 juta tu, ini buah sawit ladangku ini ambil sama kau. Itulah agunanku. Itu haram hukumnya. Karena bertambahlah pembayaran hutang dengan sawit yang dipanen. Haram. Hukumnya riba. 36 kali zina. Baik. Ini perlu dipelajari. Hah? Ya, mengambil perumahan. Kalau ibu mengambil perumahan, lalu ibu cicil sama yang menjual perumahan, itu boleh. Karena ibu membayar cicil. Paham? Tapi kalau perumahan ini melimpahkan ke bank, maka bank itu sebetulnya mengutangi sama ibu. Paham ibu? Udah dibolik bank tu perumahan tu diutanginya sama ibu. Artinya kalau ibu tak tunda membayar, bertambah bayaran. Itu namanya riba. Berapa tahun? 15 tahun. Udah bayar. Tapi kalau saya punya rumah, ya dengar Bu. Saya punya rumah. Bu, ku jual rumahku ini sama ibu selama 15 tahun, ibu bayar misalnya 600.000 sebulan. Itu tidak riba. Saya jual sama ibu dengan bayaran cicil. Tapi aku tak mau poning-poning, ku limpahkan ke bank. Ya, bank lah yang melunasi ke aku. Jadi bank itu tidak jual rumah sama ibu. Bank itu cuma mengutangkan sama ibu. Status ibu utang, itu bahayanya. Itu namanya macam leasing juga lah itu. Kalau ngambil uang ke bank itu riba. Tunggu dulu. Kan sudah kujelaskan satu-satu ya kan? Mengambil uang ke bank kalau dengan sistem konvensional riba. Ibu minjam misalnya, aku tak cerita bank syariah tak syariah. Ibu meminjam uang ke bank konvensional. Biasanya kalau ke bank syariah, prosesnya itu secara syariah. Jadi contohnya begini, aku nak minjam duit ke bank Pak sama Bapak. Untuk apa ibu rupanya? Kata dia. Aku nak beli tanah. Gini, boleh ibu tanahnya, ambil ibu surat tanahnya, kasihkan sama aku. Kata si bank. Makanya akulah yang membeli tanah sama uak tu. Paham itu? Akulah yang membeli tanah sama uak tu. Jadi aku yang jual tanah ni sama ibu. Itu namanya jual beli. Tapi kalau bank konvensional tak mau gitu. Yang penting ibu utang berapa? Iya. Utang sekian. Kalau ibu utang sekian per bulan tambahannya. Bayar sekian. Itu haram. Itu riba. Nah. Apa lagi? Tadi pegadaian. Kalau pegadaian dengan cara konvensional, dia tambahan uang dari hutang. Paham ibu? Menambah uang dari hutang. Berapa persen? Tapi kalau pegadaian dengan cara syariah, caranya begini. Ibu ambil emas, ibu gadaikan sama saya. Contohnya nih, misalnya 20 juta lah. Berarti harga emas ibu mungkin 24 juta. Aku tidak menambah dari 20 juta. Enggak. Cuma ibu harus bayar. Upah aku memegang agunan ibu itu. Berapa lama aku pegang agunan ibu itu? Nama agamanya Mu'natur Rohni. Uang menjaga uang. Bukan uang menjaga uang. Uang menjaga bahan gadaian. Jaminan barang. Itu bukan beda kalimat. Ya, kalau pegadaian biasa, konvensional, ibu utang berapa? 20 juta, ya ibu bayar misalnya 2% dari 20 juta. Kalau pegadaian syariah tidak, ibu utang berapa? 20 juta. Mana gadaian ibu? Ini ditimbangnya lah. Harga gadaian ibu nih 24 juta. Aku peganglah gadaian ibu nih
Tapi ingat Bu, aku memegangnya per 10 hari. Berapa Ibu bayar upah memegangnya ini? Nah, itu. Jadi dari 10 hari, bayar Ibu lah utang Ibu. Belum terbayar ku Pak. Udah upah aku membayar, menjaga gaden Ibu nih. Kasihlah upahnya. Itu namanya mu'natur. Bikin lagi 10 hari ke depan. Bayar utang Ibu 20 juta. Belum terbayar ku Pak. Bayar upah aku menjaga. Sampai 4 bulan tak terbayar. Udahlah Bu, kita jual lah emas Ibu nih. Dijual lah emas Ibu nih. Jadi dipulangkan duit Ibu berapa? Dipulangkan uang yang Ibu utang. Berapa Ibu utang? 20 juta. Mari utang Ibu 20 juta, sisanya dipulangi sama Ibu. Tidak bertambah utangan. Cuma bayarlah upah menjaga gadaian. Udah tahu bedanya? Udah tahu bedanya? Jadi nih Bu, jangan Ibu anggap ini dosa kecil. Jangan. Orang menggadaikan SK Ustaz. Menggadaikan SK ke bank syariah dengan cara syariah. Iya. Kalau bisa, kalau tidak, Tidak boleh. nah itulah. Jadi balik itu udah riba. Baik. Lanjut lagi Bu. Satu lagi. Riba salah satu wasab'una baban. Dengarkan dulu. Ini nanti tak kedengar. Riba itu 73 pintu dosa dibukanya. Sekali Bu minjam riba, baik dengan yang Ibu bilang tadi, pegadaian yang tidak syariah tadi, minjam ke bank tadi, minjam ke utang dengan agunan kebun tadi, leasing tadi, ulat bulu, semua bentuk riba itu sekali dilakukan 73 pintu dosa. Berapa Bu? Itu dia. Yang paling ringan aisaruha ayang kihar rojulu ummahu. Yang paling ringan dosanya macamkan seorang laki-laki yang menzinai omaknya. Jadi dosa riba ini 73 pintunya. Dosa yang paling ringan kali macam anak menzinai omaknya. Ayo dulu Bu, kuapakan dulu ya. Aku timbang-timbang dosa berzina sama omak nih. Dosa zina ini Bu 4 berat. Berapa berat Bu? 4. Berat pertama 1 kali borat. Jika kita macam laki-laki pergi ke tempat WTS, dibayarnya perempuan sana, hubungan badan, pulang. Itu berat pertama. Dia berzina sama WT, bukan sama bini orang. Sekarang ada pula bini orang menjadi WTS. 2 kali borat. Jadi kalau WTS saja profesinya, zinanya sekali berat. Berat yang kedua, berat kali berat adalah berzina sama bini jiran tetangganya. Itu 2 kali berat. Jadi ini kan kadang-kadang gampang ini bini orang tebar pesona nih sama laki orang. Dibantainya menjemur baju, pakai sakomban sudah putih, ketiaknya pula halus sudah baris. Ditengok bikin kata laki kawan. Dipandangnya dia pun dipandangnya, oh ini model mau kawan nih. Berzina sama bini orang, bini jiran, hukumnya berat kali berat. Udah Bu? Ada berat kali berat kali berat. 3. Berzina dengan bini mujahid atau tukang dakwah. Misalnya lakinya perang di jalan Allah 3 bulan, diganggu kawan bininya. Atau Ibu tahu jauhlah, pergi lakinya 4 bulan berdakwah keluar, bininya diganggu bikin orang. Bini itu berzina dengan orang, bini jauhlah tadi, berat kali berat kali berat. Enggak tahu. Siapa gatal pun asal berzina, enggak gatal, enggak tak gatal, enggak separuh gatal. Yang penting berzina dengan bini pendakwah atau mujahid berat kali berat kali berat. Kata Rasul, zaujatu
Mujahidi ka ummikum. Istrinya mujahid tu orang yang berjuang di jalan Allah tu macam kena mak kandungmu itu. Maka aturan ditolong bukan dizinai. Maka ibu hati-hati sama laki-laki. Kalau lembut kali bercakap sama ibu, bukan tanggung sama bini, bukan tanggung garangnya sama perempuan lain yang lembutan. Hobi berkompor sama perempuan-perempuan, ini gatal. Jangan dokat-dokat itu. Atau ada omak-omak yang jinaan sama jantan lain. Jina. Istilahnya kalau kita bilang macam ayam potong. Datang ayam makin doka dia. Hati-hati. Berat kali berat kali berat. Adanya beratnya 4 kali. Berat kali berat kali berat kali berat. Berzina dengan mahram. Ayah kandung menzinai anak kandungnya. Omak menzinai anak laki-lakinya. Itu berat kali berat kali berat. Saya mau tanya, zina yang dikategorikan dosa riba tadi macam mana? Bagaikan seorang anak kandung yang menzinai omak. Berarti riba tadi beratnya 4 kali. Berat kali berat kali berat kali berat. Kali 36. Kali 36 Ji 20.000. Satu berapa banyak yang awak kerjakan. Jadi hati-hatilah kita melakukan dosa pinjam-pinjam, cari makan dengan cara ulat bulu. Biarlah ekonomi kita agak susah, asal kita tidak masuk ke riba. Ya.